Aku sebenarnya bukan ingin menakut-nakuti, tapi ini benar-benar aku alami dan ini nyata. Cerita seram yang aku alami ini terjadi di rumahku sendiri, di daerah Bojongkoneng. Kejadiannya dimulai ketika ayahku merenovasi rumah, lebih tepatnya halaman belakang rumah. Waktu itu ayah membeli banyak tanaman, dari mulai tanaman kecil sampai tanaman yang bisa berfungsi sebagai pagar rumah. Hanya dalam hitungan 1 hari saja, ayah menyulap halaman belakang kami menjadi sebuah taman yang luar biasa. Kolam ikan, taman bunga kecil dengan berbagai jenis tanaman, serta deretan pohon bambu kuning yang menjadi pagar halaman belakang rumahku. Dan juga sebuah pohon lengkeng yang ayah tanam dadakan. Jika malam tiba, di situ adalah waktu yang tepat untuk menyendiri. Duduk di teras, menikmati taman belakang yang cantik, sambil melihat bintang-bintang. Wah, indah sekali. Tapi semua keindahan itu sirna dan berubah menjadi halaman belakang yang menyeramkan ketika satu persatu hal aneh terjadi di taman itu. Hal aneh pertama terjadi saat hari menjelang maghrib. Waktu itu aku yang sedang mencuci baju. Tiba-tiba saja dikagetkan oleh suara jeritan anak kecil yang ketakutan. Jeritanya cukup keras. Kemudian disusul suara tangisan. Refleks aku berlari menuju ke dalam rumah. Ketika di dalam, aku sudah melihat adikku sedang menangis memeluk ibu. Mukanya pucat. Dia nampak sangat ketakutan. Dan ketika aku tanya pada adikku, adikku bilang dia melihat hantu di luar. Tangannya yang gemetar menunjuk ke arah halaman belakang. Aku langsung mengecek halaman belakang.
adikku yang masih menangis berkata kalau dia melihat hantu itu di pohon. Namun, saat aku melihat ke arah pohon, sama sekali tidak ada apa-apa. Dalam kondisi yang aneh itu, tiba-tiba adikku menjerit ketakutan lagi. Dia bilang, tutup pintunya. Hantunya mau masuk. Aku yang bingung spontan menutup pintu halaman belakang. Sama seperti aku, ibuku juga nampak keheranan. Kami saling menatap. Lalu ibuku membawa adik masuk dan menenangkannya. Selang beberapa hari, kejadian aneh muncul lagi. Dan kali ini, ibuku sendiri yang mengalaminya. Saat itu, ibu bercerita kepadaku kalau subuh itu sepulang ibu dari pasar, ibu melihat pintu halaman belakang rumah terbuka. Padahal saat itu ibu yakin kalau dia belum membuka pintu itu karena masih terlalu pagi. Dari situ, kejadian demi kejadian mulai menghantui rumah kami. Dan yang paling parah, kejadian itu dialami oleh diriku sendiri. Malam itu sebenarnya aku sudah tidur. Namun entah kenapa, tiba-tiba saja aku terjaga. Suasana di kamar sangatlah panas. Padahal hari itu hujan dan udara cukup dingin. Aku membuka bajuku yang basah karena keringat dan membaringkan badanku dengan telanjang dada. Lalu, saat aku hendak melanjutkan tidurku, samar-samar aku mendengar suara orang tertawa. Aku terdiam memejamkan mata serta menajamkan kupingku.
kecil itu terdengar lagi. Kali ini, aku mau tak mau terbangun. Aku melihat ke sekeliling kamarku dan saat pandanganku melintas di jendela kamarku yang terhubung langsung dengan halaman belakang, sekilas aku melihat bayangan yang terpantul dari luar kamar. Bayangan itu terlihat seperti bayangan seseorang yang sedang berdiri di depan jendela. Aku perhatikan bayangan itu. Bayangan itu berdiri tepat di depan jendela keluar. Tak terlihat jelas bagaimana rupanya, yang jelas hanya terdengar suara tawa seorang perempuan. Karena penasaran, aku beranjak dari kasurku. Sekarang di balik gorden terlihat siluet sesosok tubuh tinggi. Awalnya aku berpikir ada orang yang berniat jahat. Tanpa pikir panjang, aku ambil tongkat baseball yang ada di kamarku dan langsung kubuka gorden kamarku. Saat aku buka, tidak ada siapa-siapa di sana. Bulu kuduk sekujur tubuhku mendadak berdiri. Merinding. Aku yang ketakutan langsung menutup kembali gorden kamarku dan kembali naik ke tempat tidur. Lalu menutupi wajahku dengan selimut. Baru sebentar aku menutupi wajahku. Sekarang aku mendengar ada yang mengetuk-ngetuk jendela kamarku. Tak lama ketukan itu hilang dan sesaat ketukan itu terdengar kembali. Aku yang ketakutan tak berani mencari tahu siapa yang mengetuk jendela kamarku. Aku sedikit pun tak berani untuk membuka selimutku. Dan belum juga ketakutanku hilang, aku mendengar samar-samar seperti ada seseorang yang sedang menggerutu. Disusul kemudian dengan jendela kamarku yang tiba-tiba saja terbuka. Jelas sekali di kupingku, aku mendengar suara jendela kamarku itu terbuka, diikuti dengan suara senandung yang menyeramkan yang mulai terasa semakin jelas. Ditambah mendadak tercium bau anyir yang menusuk hidung. Aku bisa mencium baunya kini semakin kuat. Perasaanku makin tidak enak.
saat aku beranikan diri untuk membuka mataku dan... Astaga! Sekarang ada sesosok perempuan yang sedang berdiri di hadapanku. Jaraknya hanya beberapa sentimeter saja dariku. Sosok perempuan itu perlahan membungkuk dan mulai bergerak merangkak ke atas tempat tidurku. Aku langsung menutup mataku kembali. Jujur aku tidak berani melihat lebih lama. Sekujur tubuhku lemas. Aku meringkuk ketakutan. Sangat ketakutan. Pelan tapi pasti aku merasakan sosok itu bergerak, terus mendekat kepadaku. Semakin sosok itu bergerak mendekat, aku semakin berusaha untuk terus bergerak menjauh. Tempat tidurku kini mengeluarkan suara berderit. Aku merasakan sosok itu terus mendekat. Ya Tuhan. Ya Tuhan, tolong ya Tuhan. Tolong aku. Aku ketakutan. Dan mendadak suara berderit itu hilang. Sepertinya tidak ada lagi tanda-tanda ada yang bergerak di atas kasurku. Sekarang aku terduduk menyender ke tembok dengan wajah tertutup selimut. Awalnya aku masih belum yakin. Tapi perlahan aku coba membuka mataku dan berharap sosok itu sudah tidak ada lagi. Pelan-pelan ku buka mataku. Itu masih ada di situ. Kali ini aku jelas melihat sebuah bentuk wajahnya. Seorang perempuan dengan rambut yang berantakan menutupi wajahnya, mengenakan baju putih. Di balik wajahnya yang tertutup rambut acak-acakan, matanya terlihat dengan tajam menatap wajahku. Bibirnya sekilas terlihat bergerak komat kamit seperti mengucapkan sesuatu. Pergi! Pergi kamu, pergi! Jangan ganggu aku. Pergi. Pergi. Refleks aku berteriak.
makhluk itu berhenti bergerak dan perlahan berdiri. Dia berdiri di atas tempat tidurku, lalu kemudian perlahan melayang mundur. Iya, dia bergerak melayang mundur sambil terus memandang ke arahku. Masih dengan mulutnya yang bergerak-gerak seperti mengucapkan sesuatu. Dia terus bergerak melayang mundur dan menembus jendela kaca kamarku. Lalu kemudian sosok itu menghilang begitu saja. Tanpa pikir panjang, setelah sosok itu menghilang, aku langsung berlari menuju kamar ibuku. Aku langsung masuk dan kubangunkan ayah dan ibuku. Aku ceritakan semuanya. Cerita, ayah akhirnya mencari tahu dari mana makhluk itu berasal. Dan ternyata kejadian aneh itu semuanya bersumber dari taman di belakangku. Belakangan ini baru aku tahu kalau yang menyebabkan datangnya hantu perempuan itu adalah deretan bambu kuning yang menjadi pagar rumah di belakangku. Dan konon, menurut seorang paranormal, bambu kuning itu adalah salah satu pohon atau tanaman yang dijadikan mediasi oleh para arwah. Bunyi bambu kuning dan juga baunya mengundang arwah untuk datang ke rumah yang menanam pohon itu. Sekarang sesekali aku masih mendengar lagu yang sering disenandungkan oleh hantu perempuan itu. Dan itu sudah jadi hal yang biasa. Karena aku juga sudah terbiasa.